Bertemu lagi di podcast Saksi, Suara Aksi dan Advokasi. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol topik energi, kebijakan energi yang ada di Indonesia. Kita akan membahas lebih spesifik nantinya di daerah-daerah, khususnya Yogyakarta dan Jawa Barat. Karena isu kita spesifik di daerah, kita juga menghadirkan salah satu orang yang advokasi langsung energi di wilayah Jawa Barat, yaitu perkenalkan Maulida Zahra dari LBH Bandung, dan nanti akan dibantu juga oleh Danang dan mungkin juga saya dari LBH Yogyakarta yang akan menjelaskan atau sedikit sharing ngobrol soal kebijakan energi di wilayah Jawa Tengah, khususnya Cilacap. Nah, kita coba akan membandingkan atau sedikit adu nasib soal advokasi di Jawa Tengah yang kami lakukan oleh LBH Yogyakarta di Cilacap khususnya, dan apa yang terjadi di Jawa Barat khususnya dilakukan oleh LBH Bandung gitu. Nah, mungkin kita bisa mulai dengan sharing sedikit, perkenalkan apa tim advokasinya itu, bagaimana mengadvokasi, wilayah apa yang diadvokasi, berapa PLTU, dan bagaimana secara singkat perkembangannya hari ini. Banyak ya pertanyaan. Itu permulaan. Permulaan. Di Jabar sebenarnya udah cukup lama yang advokasi soal isu energi ini. Kalau nggak salah mulai dari tahun 2016, sekitar 2016-2017. Itu kalau nggak salah terkait PLTU Indramayu 1 atau Cirebon 1. Kemudian berlanjut setiap tahunnya. Kalau dari rentang waktu 2016 sampai 2017 itu ada beberapa gugatan ya yang dilakukan oleh LBH Bandung, itu terkait izin lingkungan sih. Baru-baru memang dilakukan di tahun 2022. Nah, sebetulnya wilayah dampingan LBH Bandung itu kan, atau wilayah yang kami advokasi itu ada di tiga daerah ya, tiga daerah di Jabar, Cirebon, Indramayu, dan Sukabumi. Sukabuminya lebih tepatnya di Pelabuhan Ratu. Dan di tiga daerah itu sebetulnya di Cirebon yang paling cukup banyak sih. Ada 3 PLTU-nya, dan yang satu kan Kejati dibangun karena 2 tahun lalu kami gugat. Kemudian di Indramayu juga itu tadinya mau dibangun juga Indramayu 2, tapi sampai saat ini memang nggak dibangun karena udah penolakan, sempat digugat dan lain sebagainya. Akhirnya memang tanahnya dikosongin, cuman nggak ada investor gitu yang mau gitu. Kalau ini Cirebon tuh satu perusahaan semuanya? Satu perusahaan, maksudnya CEP, Cirebon Energy Power. CEP, Cirebon Energy Power. Bagaimana ininya perkembangan advokasinya sampai sejauh inilah? Ada pengaruhnya atau enggak ini soal kebijakan energi nasional ke daerah? Sejauh ini sebetulnya terakhir di 2022 itu kan kami gugat izin lingkungan terkait PLTU Tanjung Jati A ya. Nah, di sana memang ada terkait pertimbangannya, dan di dalam gugatan juga kami menyebutkan soal perubahan iklim ya. Kemudian akhirnya salah satu pertimbangan hakim menerima gugatannya itu ya tadi terkait perubahan iklim begitu. Kemudian sampai saat ini memang dari tahun 2022 sampai sekarang, meskipun memang gugatan kami sudah menang ya waktu itu, harusnya kan dia bisa dieksekusi itu, cuman sampai sekarang si Tanjung Jati ini masih ada dalam RUPTL maupun di RUPT itu Rencana Umum Penyedia Tenaga Listrik ya, sama di RUWED dia masih ada sih, Rencana Umum Energi Daerah. Jadi belum ada perubahan karena kabarnya sih RUWED itu sendiri mau diperbarui ya tahun atau dalam waktu dekat ini. Kemarin sempat ada informasi gitu, cuman kayak sampai sekarang kami belum terima transaksi
jelas. Apakah memang si Tanjung Jati ini masih masuk apa enggak gitu? Karena pertimbangannya selain perubahan iklim ya Cirebon udah, yang Cirebon 2 tuh running juga, padahal sebenarnya juga sempat kami gugat kan. Tapi tetap dilanjutkan gitu. Cuma gugatannya nggak perubahan itu nih. Kalau Iya, misalnya terakhir terkait perubahan iklim, izin lingkungan yang dalam pokok gugatannya kalau nggak salah ada terkait perubahan iklim. Begitu. Pasca gugatan, apa yang terjadi pasca gugatan, terutama ke ini, wilayah Tapak ini, bagaimana kondisinya gitu pasca gugatan? Kalau pasca gugatan sebenarnya kan tadi ya, kalau dalam konteks peraturan atau kebijakannya masih belum ya. Tapi kalau misalnya di daerah memang ya si lahannya itu masih ada juga persis dengan Indramayu 2. Jadi lahannya memang masih ada, dan bahkan kalau masalah itu mangkrak juga kan, prosesnya harusnya dari 2019 kalau tidak salah, sekitar itu. Tapi kami terakhir ke sana cek ya masih ada gitu, yang akan dibangun dan lain sebagainya. Jadi lahannya ya masih existing. Oke. Eksis. Kayaknya perlu dibandingkan dengan kondisi yang di Cilacap. Nah, ini bagiannya Dana yang akan coba menjelaskan dikit gitu. Gimana Mas Danang? ya sebenarnya kalau teman-teman kalau di Cilacap itu kan ada 2 PLTU sebenarnya. Dalam konteks perusahaan ya ada 2 perusahaan, ada 2 PLTU lah. Yang satu itu PLTU Adipala, yang satunya itu PLTU Cilacap. Nah, kalau konteks dari segi saham ya, kalau PLTU Adipala itu BUMN. Nah, tapi kalau yang PLTU Cilacap itu swasta. Nah, Cina yang banyak investasi di situ ya. Dan teman-teman Bia Jogja kayaknya lebih banyak ini sih ngurusin PLTU Cilacap sih, yang punya 4 unit ya. Iya. Ada unit 1-2-nya itu 2x300. Kalau ekspansi yang pertama itu ada 1x600 megawatt. Terus yang terakhir itu ada 1x1000 megawatt. Kalau nggak salah yang 1x160 itu sama 1x1000 itu jaraknya itu nggak terlalu jauh ya. 2019 Jokowi launching soal operasinya 2019 itu. Nah, kalau situasi sih semakin lebih parah sih, gitu ya. Semakin parah. Dalam apa nih? Maksudnya parahnya parah bagian apa? Parah dampaknya terhadap warga. Dampak terhadap warga. Karena mau nggak mau ya ekspansi PLTU itu juga mempengaruhi ekspansi dampaknya terhadap warga sebenarnya. Dan tidak hanya soal luasan tapi juga soal waktu itu juga membuat dampak itu juga semakin parah gitu. Dan kalau kita ngelihat dari sisi dampak itu beda-beda itu loh. Betul. Nah, kalau dulu banyak ngobrolin soal kualitas udara tuh di sana. Nah, makanya saat itu kan masih rame tuh ngomongin soal fly ash, bottom ash. Nah, itu masih numpuk tuh di Asia, di lapangan tempat penyimpanan sementara debu batubara itu. Nah, jadi masih pertaburan kan kayak gitu. Nah, tapi lambat laun itu udah nggak terisi lagi gitu oleh faba. Tapi bukan berarti kemudian masalah itu udah nggak ada lagi. Nah, kualitas udara tidak separah dulu gitu. Tetapi mereka malah justru ada masalah-masalah lainnya. Misalnya soal kualitas air gitu ya. Nah, kalau kualitas air sebenarnya agak mirip dengan kualitas udara di agak lama lah itu sudah terjadi gitu ya. Nah, selain itu kemudian misalnya abrasi gitu. Dan itu tidak hanya terdampak dalam ini ya satu wilayah aja gitu, tapi ada beberapa wilayah. Kalau totalnya di PLTU Cilacap itu kan ada
3 desa kan. Ada Karangkandri, ada Menganti, ada apa namanya Selarang gitu ya. Oh. Menarik. Soal dampak, Cilacap sudah menyebutkan dampak tadi. Nah, ada menyebutkan dampak dari itu baru satu PLTU Cilacap yang PTS 2P gitu. Nah, dari pengalaman Bandung gimana nih? Nah, menarik soal dampak ini ya, karena tadi kan menyinggung soal kualitas udara. Nah, di Cirebon sendiri ya, PLTU Cirebon itu khususnya memang kayaknya teman-teman di sana gitu di Tapak pernah bikin alat untuk cross check soal kualitas udara. Nah, terus teman-teman ya riset-riset kecil ya disebutkan Cirebon dan Indramayu kalau nggak salah itu hasilnya memang kayak buruk gitu, cuman pemerintah sendiri tuh bikin dan mereka mengeluarkan itu nggak apa-apa katanya baik-baik. Jadi ada perbedaan penilaian hasil gitu. Tapi memang kalau nggak salah versi pemerintah itu dia ditaruhnya itu bukan di pantainya, ya nggak jauh gitu loh, beda. Itu udara ya? Udara. Nah, itu yang ini. Nah, selain itu memang di Tapak juga kan sering sebenarnya kayak tadi pernapasan mungkin ya. Terus kemudian, nah ditambah kalau ini sih menurut warga ya kan kalau Indramayu dan Sukabumi Indramayu Sukabumi itu milik pemerintah ya, BUMN. Nah kalau Cirebon kan dia milik swasta nih. Nah yang milik pemerintah ini atau milik PLN ini saat ini kan lagi pakai skema solusi palsu ya, namanya co-firing. Nah, solusi co-firing is a false solution ya. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin dampak, menurut warga udara saat ini dengan adanya co-firing itu bikin mereka cukup lebih gatal-gatal gitu ke kulit. Nah itu memang belum ada riset yang secara pasti nyebutin itu ya, cuman ini berdasarkan memang testimoni gitu. Nah si co-firing ini kan kalau di Cirebon itu di Indramayu itu dia pakainya sawdust serbuk kayu. Nah kalau di Sukabumi uniknya dia itu pakai serbuk kayu dan sekam padi. Nah ini juga pas kami cek itu dalam RUWED, dalam RUKTL harusnya dia tuh pakai sawdust aja, tapi kemudian dicampur dengan sekam padi tadi itu. Ini sebetulnya dalam co-firing ini juga nggak ada penghitungan soal dampak lagi ya, karena kami cek ya kayaknya belum diperhatikan gitu apa yang kemudian terjadi ya dengan pencampuran tadi ya bahan-bahan tadi. Dan perlu digarisbawahi juga bahan-bahan tadi itu dicampurnya nggak banyak, hanya 5-10%. Tapi kalau nggak salah bahkan belum sampai 5% sih di Sukabumi atau Indramayu itu kayak baru di bawah 5% lah, 1-3%. Nah ya dia nggak tidak dihitungkan dampaknya pakai. Jadi itu tuh dioplos lah sebagian batu bara dicampur sama tadi bahan-bahan yang tadi aku sebutin ya, gitu sih. Di perolehnya dari mana tuh kalau campuran kayu entah sekam padi? Nah kalau kayu sementara ini kan sebetulnya menurut PLN sendiri harusnya dia kan pakai kayu khusus ya yang mirip-mirip kalorinya dengan batu bara tuh. Ada 2 kayu namanya Gamal sama akasia. Nah tapi menariknya memang yang terjadi yaitu kayu-kayu dari mebel. Terus kalau sekam padi gimana tuh saya tahu gitu? Ya itu kan kayu itu bahkan bukan kayu. Iya betul. Nah, jadi campuran co-firing. Biomas. Itu tuh si tadi yang kayu sama serbuk kayu sama sekam padi itu namanya biomas. Si co-firing itu tekniknya kan. Nah itu dia karena memang si biomas ini dalam Perpres 12 kalau nggak salah ada beberapa disebutin, aku lupa sih, tapi
intinya kayak biomas itu masuk kepada skema energi bersih katanya. Nah, cuman penghitungannya ini yang kita belum lihat kan sebetulnya bersihnya bersih kayak gimana sih gitu. Karena ya kita belum menghitung atau belum tahu juga tuh ya karena kayu ini kan beda juga kalorinya, apakah dia menghasilkan faba yang seperti apa gitu sih. Ya. Di Cilacap juga sama sebetulnya. Yang ini ya, PLTU Adipala. Itu juga sekarang menggunakan juga pakai co-firing itu, skema co-firing. Jadi dia pakai serbuk kayu. Kita baru mendapatkan beberapa gambar sebetulnya. Serbuk kayunya sudah dibongkar muat loh. Kita nggak tahu, belum tahu dari mana didapatkan. Itu sedang kita cari tahu gitu. Asalnya dari mana, apakah HTE atau ambil dari mebel. Nah itu kalau dari Bandung gimana waktu itu penelusurannya kok sampai ada Skampadi nemu itu? Ini sih kayak ya ketemu sama yang bukan muatnya kan kalau ini kayak dari mana, dari mebel ngambilnya, dan kayaknya belum mungkin juga buat ngambil dari, meskipun memang si gamal akasia ini dia panennya itu 3 tahun, masa jangka panennya 3 tahun ya, dua kayu ini. Cuman memang secara gamblang pun kami sempat berdiskusi ya dengan ada diskusi gitu dengan SDM dan petani, gimana sih soal si co-firing ini atau soal si hutan tanam energi itu dia di mana dan sebagainya. Tapi secara spesifik memang mereka pun belum, ya udah nunjukin tuh di sini, tapi apakah memang itu udah bisa siap panen atau belum gitu. Karena cukup minimal tuh 3 tahun ya baru bisa dipanen. Baru bisa dipanen. Lama ya. Lama. Dan satu kali pembakaran itu cukup banyak. Satu kali pembakaran. Nah ini jadi persoalan juga klaim karbon atau emisi rendah karbon co-firing itu penghitungannya kan juga diragukan gitu. Maksudnya bias dalam menghitung emisi karbon. Itu yang sebetulnya kita katakan sebagai solusi palsu gitu kan. Gimana menurut Saudara Danang? Kenapa ini sebetulnya emisi karbonnya itu sama saja atau ada perbedaan? Walaupun belum dihitung, maksudnya cara pemerintah menghitung nggak? Sehingga keluar klaim bahwa ini emisi karbon lebih rendah. Penghitungannya atau apa yang membuat dia diklaim lebih rendah? Tapi mau disclaimer dulu. Disclaimer boleh. Disclaimernya kan tuh aku secara pribadi atau kemudian lembaga masih belum terlalu mendalami konteks itu ya, karena memang informasi soal co-firing ini kan memang terbatas banget gitu. Berarti masih dalam proses pendalaman ya, terus mencari pendalaman. Tapi yang pasti yang kami ketahui soal co-firing ini kan memang jadi agenda besar ya. Di RUU PTL misalnya yang ngomongin gitu ya, co-firing itu salah satu hal yang hari ini jadi hal yang untuk didorong. Nah, ada pilot project di beberapa lokasi Adipala juga masuk kayak gitu. Dan kayaknya beberapa yang masuk itu kayaknya BUMN ya. Mostly BUMN. Dan HTE-nya yang jadi pilot project juga di sini di Gunung Kidul itu. Oh iya. Hutan tanaman energi untuk PLTU Pacitan. Walaupun kelanjutannya nggak tahu pakai hutan ground. Kabarnya seperti itu ya. Tapi kalau memang itu gitu ya, berarti kan butuh luasan yang agak cukup gede ya. Dan ya entar dulu deh ngomongin soal waktu gitu, ngomongin soal konteks luasan aja terus itu kan berarti bakal ada banyak
banyak ya kebutuhan kayunya kan akan cukup gede gitu ya. Entah itu deforestasi atau apa kan, itu yang jadi kekhawatiran kan. Itu emisi juga. Emisi juga. Dihitung atau enggak itu? Ya, apalagi misalnya kalau kita ngomongin soal kontribusi terhadap perubahan iklim kan, sebenarnya salah satu yang tinggi itu kan nggak cuma batu bara kan sebenarnya. Tapi kalau di Indonesia kan salah satunya deforestasi. Nah, nggak tahu ya update hari-hari ini seperti apa konteks deforestasi itu. Itu sih kalau konteks co-firing kayak gitu ya, nggak terlalu mendalami. Tapi karena terlalu banyak batu bara, ya mau nggak mau kontribusi terhadap perubahan iklim kayaknya juga cukup gede ya di konteks emisi gitu. Nah, ya kualitas udara ya pasti akan berpengaruh di sana juga. Ya, persoalan ini ya, alur dari co-firing yang diklaim sebagai rendah karbon, mengurangi karbon, sebenarnya itu kalau kita dari pembicaraan kita sebetulnya tidak betul-betul mengurangi emisi gitu. Misalnya dampak-dampak lain yang tidak dipertimbangkan, yang kita sebut itu sebagai solusi palsu, misalnya dampak kesehatan yang ada di Cilacap, di Bandung, di Jawa Barat, Indramayu dan lain-lain. Di Bandung nggak ada itu. Jawa Barat dan ya di Indramayu. Terus abrasi, kemudian ISPA, udara, itu ada berbagai dampak sebetulnya. Kemudian kalau di Cilacap itu nelayan ini mengamati dari berpuluh-puluh tahun. Ketika kita tanya gitu, ya kita di sini kita hidup tuh di laut. Ada yang 60 tahun udah melaut dari tahun 80-an. Jadi perubahan spasial gitu, pantai mereka mengetahui itu, dan mereka menilai kalau abrasi ini disebabkan oleh PLTU, hasil pengerukan pasir itu kapal untuk menghindari pendangkalan. Dan mereka menjelaskan itu. Kita diajak tuh dari pantai yang ujung, dari pantai Lengkong sampai ke pantai Rawajari. Yang sebenarnya Rawajari itu jadi pandai 2 tahun terakhir. Nah, mereka menjelaskan itu, pengalaman berhari-hari. Nah, itu nggak dipertimbangkan gitu. Nah, itu pengalaman yang ada di Cilacap gitu. Nah, dari advokasi LBH Bandung nih, pengalaman seperti apa yang didapatkan dari pengetahuan warga lokal, masyarakat gitu. Kalau kita ngomongin konteks, mungkin aku lebih mendalami soal di Cirebon ya, karena baru-baru Cirebon itu berarti PLTU Cirebon 1. Cirebon 1. Dan 1 sih, kemarin lebih spesifik 1. Tapi kebetulan memang Cirebon 1 dan 2 itu dia sebelahan. Dan Cirebon 2 itu baru beroperasi di akhir tahun kemarin. Harusnya dia tidak beroperasi harusnya ya. Nah, terakhir kita gugat juga tuh soal izin lingkungan dan lain sebagainya. Tapi tetap jalan. Ya, pertimbangannya sebenarnya kemarin aku balik lagi ke ini sih, kalau gugatan kenapa bisa gugat, karena ya jawab, ada jawaban itu udah surplus kan ya, surplus energi gitu. Terus memang kayak ngomongin dampak, sebenarnya mirip-mirip ya, kayak tadi ISPA, terus nelayan. Kalau nelayan ini, kalau di Jawa Barat, Cirebon khususnya, dia melaut itu dia harus nelayan ya. Dari Cirebon itu kalau mau dapat tangkapan banyak itu dia harus ke tengah banget, atau bahkan sampai ke Jakarta. Jakarta atau bahkan sampai Kalimantan. Kalau Cilacap itu sampai ke Gombong. Mereka bilangnya gitu, Gombong tuh ya Kebumen. Itu Kebumen. Beda kabupaten. Iya, kalau kita katanya sih kata mereka nyampe Kalimantan. Jauh. Iya. Nah, yang pulau itu. Iya, yang di mana itu? Yang di Sukabumi itu pakai Cidaun. Meskipun emang beda kabupaten, tapi itu dia cukup
ini sih cukup memakan waktu. Jadi kalau misal dulu sebelum ada PLTU itu mereka kayak nangkep ikan. Dulu kan kalau Cirebon kita tahu lah ya, rebon kan, banyak rebon udah kecil tuh. Dulu ke pinggir pantai pakai jaring aja udah dapet banyak. Nah sekarang mereka melaut terus agak tengah banget, atau bahkan tadi kalau mau dapat rebon yang agak jauh, agak effort, dan itu menghabiskan kos bahan bakarnya cukup lebih banyak. Dan waktu. Biasanya mereka kayak cuma 1-3 hari gitu di laut tuh udah dapet banyak lah, udah dapet lah buat penghidupan mereka. Nah, menurut penuturan mereka dengan adanya PLTU tuh mereka tangkapannya jadi lebih jauh dan itu memakan cost dan waktu yang lebih lama sih. Terus kalaupun di di Sukabumi juga gitu, maksudnya juga nelayan kan sebenarnya yang daerah-daerah situ, akhirnya ya tadi harus ke Cidaun, ke Jampang, kemana gitu, jauh-jauh lah, lebih jauh daripada biasanya, menghabiskan waktu 1-2 minggu bahkan di laut itu. 1-2 minggu. 1-2 minggu. Itu kapal dia itu termasuk nelayan kecil. Kapal sedang lah. Kapal sedang. Ada juga yang agak besar gitu. Tapi dia kapal-kapal yang gimana ya, paling buat maksimal kayaknya 10-an orang gitu lah. Dan kalau mau banyak sih katanya gitu harus berhari-hari. Kan itu juga sebenarnya ngaruh ke konteks kualitas hidup dan kualitas dia bertemu dengan keluarga ya, kalau kita tarik ke sana ya. Artinya kalau dulu bisa ketemu keluarga setiap hari dan lain sebagainya, sekarang mereka kalau ketemu keluarga ya lebih lama. Iya sih. Dan dari segi faktor sebenarnya ya misalnya kalau di Cilacap kan konteksnya ini ya wilayah tangkapan ikannya kan dibatasin dengan jeti, breakwater, terus tongkang dan lain-lain lah. Katanya sering nabrak tongkang kapal-kapal nelayan itu. Kalau misal emang ombaknya nggak stabil tuh, mereka tuh sering nabrak. Atau tongkangnya yang nabrak mereka. Tapi pernah nggak ada pengalaman di Jabar ya? Tongkang itu sampai sering balik. Sering katanya, bahkan aku lupa ya, di Indramayu ada 3 ini agak lupa ya. Tapi intinya di salah satu daerah itu pernah sampai nemuin hampir satu truk gitu. Satu truk batu bara. Betul. Karena katanya dalam kemarin juga sempat nanya ya, Pak, pernah nggak ngerasa air ini panas gitu dan lain sebagainya? Pernah sih di momen-momen tertentu katanya pernah. Ya tiba-tiba panas aja gitu. Tapi nggak mesti kapan katanya gitu. Ya itu yang kalau di Cilacap ya kita keliling dulu. Kita diajak keliling nanya perahu kecil. 2 nelayan. Mereka menyebutkan kalau ini area tangkapan ikan gitu, sebetulnya gitu, yang sekarang jadi PLTU dan pembuangan air behang yang dilewatin gitu. Nah mereka juga nyebutin kalau ini breakwater, ya ini manfaatnya banyak, terutama buat pelaut ini nelayan menganti. Tapi kalau nelayan lengah nggak mengenali ombak gitu, dan kadang sering nabrak dan mereka mengatakan intensitas atau angka kematian itu ya bukan angka kematian sih, tapi peristiwa kematian karena kapal nelayan gagal atau kurang mengenali gelombang. Mereka seringkali entah pas berangkat atau balik itu hilang atau ditemukan meninggal. Itu yang itu kebanyakan sih dari ini nelayan yang berangkat dari Lenggau dan Kemiren. Nah, di selatan sih, kan selatan lebih gede nggak sih? Iya, Samudra soalnya. Kan ada beberapa cerita juga kayak mati lampu, kan kadang ada apa sih yang aku lupa namanya ya, ada lampu yang muter itu kan. Nah, mercusuar ya. Kadang dia tuh mati. Nah kalau mati gitu kan mereka kalau mau ke pinggir tuh agak susah, jadi nggak tahu letak-letaknya dan lain sebagainya. Kadang tadi gagal mendarat. Itu juga itu mirip juga ya ternyata. Iya, dampaknya mirip-mirip memang. Berapa kali cerita juga kayak gitu sih. Saya sama teman-teman yang di Pantura, teman-teman yang di Jawa Timur, Firestone itu kan kurang lebih
hampir mirip gitu. Dan kemarin Semarang baru nabrak ini, nabrak tongkangnya, nabrak ini punya warga apa itu budidaya atau apa, dia tapak lorong, tongkangnya sering nabrak baru kemarin. Iya. Nah uniknya di Jabar itu dua ya daerahnya, Madura dan Pansela. Jadi Cirebon Indramayu itu dia di utara. Pelabuhan Ratu atau PLTU Sukabumi itu dia di selatan. Dan di Sukabumi itu yang paling besar, dia 3 kali 350 watt. Kalau di Indramayu itu 1 kali 1000 kalau nggak salah. Cirebon juga 1 kali 1000, dua. Jadi 1 kali 300 Cirebon tuh, tapi dia 2 kan. Masing-masing punya cerobongan sendiri. Kalau PLTU ya, kalau di akhirnya kan Jogja listrik dari mana nih? Nah, antara kalau nggak dia dari Jawa Timur, dia dari Jawa Tengah. Misalnya di Jawa Tengah, ya itu kan beberapa PLTU yang gede, misalnya kan ada ya PLTU Cilacap, terus Adipala itu ya, yang itu di Kabupaten Cilacap semuanya. Terus ada PLTU Batang yang gede, ya saat ini kayaknya jadi kawasan industri juga ya di sana. Terus ada PLTU Jepara kayak gitu. Nah malah listriknya malah banyak sumber listriknya malah banyak di Jawa Tengah gitu. Kalaupun yang paling dekat di Jawa Timur ya ada di Pacitan gitu. Jadi kayak ya narasi yang selama ini mencuat kan, ini Jogja kebutuhan listriknya tinggi banget nih, banyak hotel, terus banyak apa gitu. Tapi sumbernya dari mana ya? Dari sekitarnya lah, Jawa Tengah. Sesuai ruwet ya dari PLTU Cilacap sama Pekdan gitu, transmisi Jawa Bali gitu. Iya. Benar. Iya, Jawa Bali. Salah satunya kami juga sebenarnya dalam gugatan yang terakhir Bank NJT itu kan nyinggung juga soal oversupply Jawa Bali ya, soal kerugian ekonomi yang akan dialami oleh negara karena ada sistem skema take or pay gitu kan. Gimana tuh? Agak lebih dari take or pay. Ini perjanjian kayaknya. Dari bahasa Inggris aja, take, ambil atau bayar. Iya, tapi intinya tuh gini, kalau misal jadi PLN itu kalau oversupply sejauh ini sih ya menurut yang riset beberapa riset ya, katanya sih nggak oversupply. Nah, terus kalau misal oversupply gitu terus siapa yang bayar tuh? Karena kayaknya udah nggak sesuai dengan kebutuhan listrik ya, jadi kelebihan lah si skema itu, dia kelebihan listrik. Terus ya kalau kelebihan kemudian siapa yang bayar? Nah kalau misal pakai skema take or pay ya berarti sebenarnya diambil oleh si PLN itu, dan ya negara yang harus bayar karena PLN kan punya negara ya. Artinya kan sebenarnya negara bayar, kita yang bayar gak sih? Dari pajak gitu. Pakai nggak pakai bayar. Terus kayak yang beberapa ditemukan juga kan di berita-berita PLN merugi apa dan lain-lain, ya itu karena skema take or pay dan kelebihan supply listrik itu. Kayaknya ini pemirsa harus didorong buat nonton ini listrik negara. Listrik negara. Untuk ya kalau nggak bikin lagi. Iya. Listrik naik tiba-tiba. Iya betul. Ternyata rugi. Betul. Kita yang rugi ternyata guys. Ya kita yang harus bayar. Kasihan ya anak kos. Iya, jadi mahal. Aku lupa nyebutin. Jadi guys, di Jabar itu 2 PLTU tuh jadi pilot project JETP atau Just Energy Transition Partnership. Nah, itu 2 diantara itu tadi ya milik BUMN yang pakai yang satu swasta, yang satu BUMN. Cirebon 1, kemudian si Labuan Ratu. Nah tapi memang yang paling jadi pilot project utamanya ini swasta nih. Nah itu kan kenapa nih punya swasta yang diduluin ya? Itu pertanyaan kenapa ya? Terus kan, nah skema JETP ini sendiri mungkin akan agak panjang lagi ya.
Tapi Apa aja. Langsung intinya juga boleh ya. Tapi pun podcast kemajuan Botong-botong aja. tinggal potong-potong aja ya. Tapi, nah si skema JP ini menarik karena kenapa menarik? Akhirnya JP ini sebenarnya Just Energy Transition Partnership. Nah, partnershipnya itu dia kerjasama sama si ADB kan. Nah, Asian Development Bank. Asian Development Bank. Tapi kan punya swasta ya si Cirebon 1 ini dia. Terus itu tuh skemanya tuh si ADB tuh minjemin uang loh ke kita buat bertransisi. Artinya transisinya gini ya, dari PLTU batubara ke energi bersih gitu, ke energi kotor ke energi bersih. Nah, cuman menariknya pakai si skema adanya JP ini, skema ini pun kita dipinjemin uang. Berarti beban utang nih. Iya, beban Kita utang. beban utang. Kita beban utang Kalau bayar lagi. listrik pasti Iya. Kita dibebani listrik dan dibebani hutang. Sedangkan PLT itu milik swasta gitu kan. Ya, harusnya ya perusahaan lah yang tanggung jawab kan. Kalau misal memang ada proses-proses seperti itu ya untuk bertransisi. Tapi kemudian ya kenapa dibebankan ke kita warga negara gitu. Karena itu akhirnya kan jadi beban utang guys buat kita. Oh, jadi Indonesia punya sekretariat JP. Nah, dalam dokumen itu disebutkan tahun 2035. 2035 pensiunnya. Itu pensiun ini ya. Pensiun dini bukan Pensiun. natural pensiun. Bukan. kalau artinya Aslinya Natural itu 2000 berapa tahun ya? Dia tuh baru kok 2012-an something lah. Baru 12 tahun lah. 12 ke 13 tahun. masih lama. Nah, masih lama. Sudah Nah, kan sampai 30 tahun lah ya. iya. Nah, iya. Tapi yang menariknya kan kenapa PLTU yang enggak kayak Suralaya kan lebih lama sebetulnya. Cirebon juga Cirebon. Sukabumi kan dia lebih lama juga. Tapi dalam skema urutannya si Labuan Ratu itu kedua, Cirebon 1 yang didahulukan. Gitu. Mengapa milik swasta ya? Mengapa milik swasta yang didahulukan? Yang Cilacap malah nggak masuk atau masuk ya? Nggak masuk. Antrian nggak sih kayak antrian ke berapa gitu? Kayaknya ya Waiting belum list. jadi prioritas sih, nggak cukup lama ya. Iya. Soal itu, tapi memang jadi ini kan ya dia ngomongin transisi energi dan berkeadilan ya. Iya. Yes. Iya. Tapi ya nggak Transisi energi yang adil lah. Iya. nggak transisi aman gitu ya, nggak adil amat. Iya. Kayaknya cuma transisi teknologi aja. Ya, Betul. makanya kalau bercandaan kami ya itu sebenarnya bukan bercandaan sih, tapi ini lebih derita sih. Iya. Jadi nggak transisi energi, tapi transaksi energi. Transaksi. Oke. Nah, dulu kita diiming-iming hibah ya, tapi ternyata segamannya banyak. Hibahnya cuma berapa persen? Pinjam ya. Dari banyak yang sudah kita bicarakan, klaim transisi energi yang adil, ternyata yang kita temui di lapangan justru berbeda. Misalnya abrasi yang kita temukan di Cilacap, terus tangkapan ikan yang semakin jauh yang ditemukan oleh LBH Bandung di Jawa Barat, terus ada kesehatan, ISPA dan lain-lain. Ternyata transisi energi nggak seindah itu yang dikonsepkan oleh pemerintah, oleh negara gitu. Apalagi menggunakan skema JP. Ada Just Transition Energy Partnership. Nah, justnya ini, adil ini sebenarnya sudah adil atau belum? Ini pertanyaan klise sebenarnya, retorik sebenarnya. Adilnya ini sebenarnya di mana gitu? Sedangkan yang skema yang dihadirkan itu meninggalkan utang, menjadi beban utang negara, utang kita gitu. Jadi sebenarnya ini transisinya ini mau gimana, adil atau enggak ini sebetulnya? Ini pertanyaan penutup nih, biar nggak panjang lagi. Dari pembacaan LBH Bandung, Jogja. Ya, keadilan itu kan sebenarnya harusnya memperhatikan ya dari segi semuanya sih, karena kalau ngomongin energi tenaga listrik kan sebenarnya kan agak kompleks ya, bersinggungannya dengan banyak hal dari hulu sampai hilir. Memang kebetulan kita di hilir gitu ya, ini di masyarakat yang
PLTU-nya gitu. Nah, ya harusnya perhatikan terkait tadi sih keadilan untuk masyarakat sekitar, untuk masyarakat lebih luas, kayak kita harusnya tidak dibebankan oleh hutang dong. Kalau misalnya memang negara konsen banget nih terhadap isu transisi energi ini, ya harusnya memberikan solusi bukan solusi dengan masalah gitu. Masalahnya dalam hal ini kayak nambah utang, kita udah harus tadi ya skema take or pay kita bayar, terus skema transisi JETP ini dipinjamkan oleh ADB kita bayar. Ya harusnya ya kalau mau transisi ya harusnya tidak meninggalkan hutang bagi siapapun sih. Terus tadi ya kondisi-kondisi rekonsiliasi di daerah-daerah terdampak itu sih yang sepertinya harus banget diperhatikan. Dan mungkin satu lagi, kalau bertransisi PLTU pasti aku mau bukan spill ya, tapi kayak kan ada pekerja ya, nah itu juga harus diperhatikan sih. Jadi segala aspek dalam skemanya harus JETP ini atau dalam skema Just Transition ini harus diperhatikan, karena dalam dokumen juga kan sebenarnya ada cagar budaya apa-apa itu kan dia dijembrengin banget ya dalam dokumen si IPP itu. Itu yang benar-benar harus diperhatikan dan kita awasi bersama-sama ya gitu, karena ya transisi itu buat siapa ya kalau sebenarnya transisi itu buat siapa, partisipasinya betul, yang belum ada, betul. Partisipasi publiknya belum ada, betul sepakat belum ada. Gimana Jogja? Ya apa ya, transisi itu kan ya hari ini kalau kami lihatnya kan masih meninggalkan beberapa pertanyaan ya. Ya kemana misalnya tadi sempat disinggung mau soal buruhnya gitu ya. Nah, apakah ada transisi pekerja misalnya? Oke. Nah terus selain itu ya ada banyak gitu ya. Ekonomi yang ekonomi kecil gitu yang dia sudah tumbuh di sekitar PLTU misalnya. Nah itu bagaimana nanti? Nah karena itu mesti akan berkaitan. Nah belum lagi misalnya kalau kita ngomongin soal PLTU itu telah menyebabkan kerusakan lingkungan gitu, telah membuat buruk situasi kondisi warga kayak gitu. Nah bagaimana konteks pemulihan terhadap mereka? Nah itu kan juga menjadi pertanyaan penting gitu. Dan ya PLTU akan jadi barang apa ini setelah bertransisi ini gitu. Dan transisinya kemana kayak gitu. Nah jangan, kalau hari ini kan narasinya ya co-firing ya kan. Nah berarti jangan-jangan ya transisi yang dianggap itu co-firing dan itu masih melegitimasi PLTU itu masih tetap bertahan cukup lama dengan dampak-dampak yang ada itu. Nah jadi agak bingung tuh kalau kita mikirin ya benar tadi misalnya ini untuk siapa sebenarnya. Nah itu kan juga perlu jadi pertanyaan, apalagi misalnya skemanya hutang gitu, siapa yang akan hutang itu, gimana cara mengembalikannya gitu. Nah yang jadi khawatirkan kan misalnya meningkat naiknya pajak kayak gitu, terus kemudian naiknya biaya listrik malahan. Nah itu kan juga jadi pertanyaan apakah itu terjadi atau tidak. Nah yang kalau tadi misalnya nyinggung soal partisipasi itu kan sebenarnya bagian yang penting ya. Nah, kalau kita ngomong soal kerangka berpikir hak atas lingkungan itu kan itu bisa didapatkan ada dua misalnya ya, informasi, partisipasi gitu. Orang partisipasi bisa harus tahu informasi dulu. Kalau kita aja nggak tahu kok JETP itu kayak gimana kayak gitu. Nah, basis legalnya gimana? Basis legalnya gimana? Nggak usah jauh-jauh ngomongin basis legal misalnya. Just energy transition partnership gitu. Siapa yang tahu soal itu? Jangan-jangan cuma kita aja gitu. Iya. Nah, tapi publik kurang mengetahui soalnya JETP itu kayak gimana. Itu kan hal yang agak cukup jadi pertanyaan mendasar ya. Gitu. JETP, transisi energi, PLTU, pindah ke EBT dan lain-lain. Nah, kita kan enggak. Tapi ya JETP juga terus kan itu yang tadi aku sebutin ya, bahkan khususnya aku mau nambahin lagi ya, di Bandung, di Jawa Barat lah, si Sukabumi itu dia masuk ke JETP
tapi dia pilot project untuk co-firing. Nah ini sungguh-sungguh nggak sih mau pensiun dini ini tuh bertransisi itu dia sungguh-sungguh nggak? Atau memang tadi yang disebutkan pakai co-firing ini adalah jalan ninja untuk bertransisi palsu gitu apa? Itulah artinya memang ini harus kita pertanyakan sih, karena ya tadi partisipasinya apakah memang partisipasi bermakna? Oke, apakah memang partisipasi bermakna gitu, atau partisipasi yang ya udah ikut aja tokenisme gitu. Itu harus kita kita coba pikirkan lagi, dan mungkin teman-teman juga sih. Iya, betul. Nggak, kayaknya dari hasil obrolan kita soal skema transisi energi dari JETP atau yang lain itu masih malah menyisakan negara ngasih PR nih buat kita, buat warga negara dikasih PR gimana bayar utang, gimana menyelesaikan persoalan lingkungan sendiri, persoalan kesehatan dan dampak-dampak ekonomi lain di tapak gitu. Itu PR buat warga negara, bukan PR pemerintah, bukan PR negara gitu. Ya jadi gitulah ya soal transisi energi dan soal ketenaga listrikan, soal batu bara. Mungkin untuk selanjutnya kita akan mungkin LBH Bandung sedang buat riset, nanti bisa dipantau terus di Instagram atau di kanalnya mana aja? Instagram ada, Twitter ada, YouTube ada. Ada sih. Oh gitu. LBH ya nanti Bandung. bisa itu LBH Bandung, cari aja pasti ada lah ya websitenya. Website juga ya Pak. Oh website apa? LBH Bandung. LBHbandung.id. Nah, untuk sobat saksi, mungkin kita cukupkan untuk pembicaraan kali ini. Terima kasih untuk Maur dari LBH Bandung dan Danang dari LBH Yogyakarta. Terima kasih juga Bu Anuja. Sudah mengundang ke sini. Ya, jauh-jauh ke sini ya. Iya, jauh banget. Untuk ngobrol soal PR bagi warga negara. Kita cukupkan pembicaraan kita pada siang, sore, malam hari ini. Saksikan terus podcast Saksi, Suara Aksi dan Advokasi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Ya banyak kan nih.